Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi mahasiswa semester 1 Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang tanda-tanda vital. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang tekanan darah dan nadi, heart rate. Hari ini kita akan melanjutkan tentang konsep dan prinsip pemeriksaan respiration rate. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, perlu dipahami juga oleh mahasiswa bahwa sistem peredaran darah manusia itu harus tetap menjadi kunci ketika kita akan membahas tanda-tanda vital, termasuk materi pada hari ini tentang konsep dan prinsip pemeriksaan respiration rate. Baik, kita masuk ke materi pada hari ini. Manusia dapat bertahan hidup tergantung pada kemampuan oksigen untuk mencapai sel dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam sel sebagai salah satu hasil dari sisa metabolisme. Proses keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari dalam tubuh kita disebut dengan proses pernafasan, di mana proses pernafasan akan melibatkan beberapa fase, yaitu mulai dari ventilasi, difusi, dan perfusi. Apa itu ventilasi? Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara dari dan dalam tubuh kita. Difusi adalah proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru, tepatnya di alveoli. Kemudian dilanjutkan dengan proses perfusi, yaitu proses distribusi darah yang sudah terreoksigenasi dari paru-paru untuk disalurkan ke seluruh tubuh sampai ke tingkat sel. Pada saat melakukan pengkajian atau pemeriksaan respiration rate, kita harus mengkaji status ventilasi. Dengan cara apa? Dengan menentukan frekuensi atau jumlah, ritme, dan dalamnya pernafasan. Selain mengkaji ventilasi, kita juga perlu mengkaji status difusi dan perfusi dengan cara menentukan saturasi oksigen. Bernafas adalah sesuatu hal yang sudah lazim kita lakukan sehari-hari, bahkan setiap detik kita melakukan proses pernafasan. Bernafas adalah proses yang pasif, di mana pusat pernafasan kita di batang otak akan mengatur kontrol involunter pernafasan. Jadi, tanpa harus disuruh, kita sudah melakukan proses pernafasan. Seorang dewasa normalnya bernafas dalam pola yang halus, kontinu sebanyak kurang lebih 12 sampai 20 kali per menit. Peningkatan karbon dioksida akan menyebabkan pusat pernafasan kita di otak meningkatkan frekuensi dan dalamnya pernafasan sebagai bentuk respon fisiologis akan kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita. Walaupun pernafasan merupakan proses yang pasif, namun kerja otot dilibatkan saat paru dan dinding dada bergerak untuk melakukan proses pernafasan. Proses pernafasan terdiri dari dua macam, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu proses menghirup oksigen dan ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara dari dalam tubuh kita. Inspirasi adalah proses aktif di mana pusat pernafasan akan mengirim impuls atau rangsangan sepanjang saraf. Nah, sarafnya apa? Sarafnya adalah namanya saraf phrenikus. Saraf phrenikus ini akan mempersarafi diafragma sehingga diafragma berkontraksi. Diafragma itu adalah sekat yang memisahkan antara rongga torak atau rongga dada dengan rongga abdomen atau rongga perut, di mana abdomen akan bergerak saat inspirasi, abdomen akan bergerak ke bawah dan ke depan sehingga menyebabkan volume di dalam rongga dada kita menjadi membesar. Kalau volumenya besar, tekanannya menjadi kecil sehingga memungkinkan udara untuk masuk dari atmosfer ke dalam paru-paru kita. Nah, itu namanya adalah proses inhalasi. Saat proses inhalasi ini masuk sebanyak 500 cc udara atau disebut juga dengan volume tidal. Lawan dari inspirasi adalah ekspirasi, proses mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh kita secara pasif.
Ini gambarnya ketika kita melakukan pernafasan. Yang ini sebelah kiri adalah proses inhalasi dan sebelah kanan adalah proses ekshalasi. Di mana ketika kita sedang melakukan proses inhalasi, diafragma atau sekat yang dipersarafi oleh nervus phrenikus atau saraf phrenikus ini yang merupakan sekat antara rongga dada dengan rongga perut, saat inhalasi akan turun ke bawah dan maju sehingga volume di dalam rongga dada ini membesar. Kalau volumenya besar, tekanannya kecil sehingga memungkinkan udara untuk masuk ke dalam rongga dada, tepatnya di paru-paru. Lawannya adalah ekshalasi. Ketika ekshalasi, diafragma akan naik dan rongga dada akan mengecil volumenya sehingga tekanannya besar dan udara akan keluar ke atmosfer. Pada saat melakukan pengkajian pernafasan, kita harus melakukan pengkajian yang akurat, meliputi kita mengamati gerakan dada. Jadi tidak hanya sekedar kita menghitung, tapi kita juga mengamati gerakan dada dan abdomen yang normal. Saat melakukan pengkajian pernafasan, jangan pernah memberitahu klien atau pasien ketika melakukan pengkajian pernafasan, karena ketika kita akan memberitahu bahwa kita akan melakukan pengkajian pernafasan, pasien biasanya akan melakukan pernafasannya dibuat-buat sehingga tidak akan ketemu hasil pemeriksaan yang akurat. Saat mengkaji pola dan frekuensi ventilasi, pengaruh penyakit pada fungsi pernafasan, hubungan fungsi pernafasan dan kardiovaskuler, dan pengaruh pada terapi pernafasan. Pengukuran objektif status pernafasan meliputi frekuensi dan kedalaman pernafasan serta ritme pergerakan ventilasi. Ritme ventilasi. Tentukan pola pernafasan dengan mengamati dada dan abdomen. Jadi kita mengamati naik dan turunnya rongga dada dan rongga abdomen, di mana pasien kita posisikan berbaring, kemudian kita amati gerakan dinding dada dan dinding abdomen pasien. Pernafasan diafragma diakibatkan oleh kontraksi dan relaksasi dari diafragma yang tadi sudah sempat saya singgung sedikit, yang lebih jelas dilihat dengan pengamatan abdomen. Anak-anak dan pria sehat biasanya melakukan pernafasan diafragma, sedangkan wanita cenderung menggunakan otot dada untuk bernafas. Hal ini dapat dilihat pada pergerakan dada bagian atas. Pernafasan paksa biasanya melibatkan otot pernafasan aksesori yang terlihat pada leher. Saat benda asing mengganggu gerakan udara ke paru-paru, rongga interkoste akan bergerak saat inspirasi. Fase ekspirasi yang lebih panjang dapat dilihat saat aliran keluar udara. Contohnya pada pasien-pasien asma. Pengkajian difusi dan perfusi. Kaji proses difusi dan perfusi dengan mengukur saturasi oksigen darah. Darah pada kapiler paru-paru akan menyediakan sel darah merah untuk oksigen. Setelah oksigen berdifusi dari alveoli ke dalam paru-paru, sebagian besar oksigen melekat ke molekul hemoglobin pada sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit membawa hemoglobin yang teroksigenasi dari jantung ke kapiler perifer, di mana oksigen akan dilepas sesuai dengan kebutuhan jaringan sampai di tingkat sel untuk melakukan proses metabolisme di tingkat sel. Persentase hemoglobin yang berikatan dengan oksigen pada arteri disebut dengan persen saturasi hemoglobin atau SaO2, di mana nilai normalnya adalah 95-100%. SaO2 atau saturasi oksigen dipengaruhi oleh faktor yang mengganggu ventilasi, difusi, dan perfusi. Kisaran normal frekuensi pernafasan pada balita 30-60 kali per menit, pada anak-anak 30-50 kali per menit, prasekolah 25-32 kali per menit, usia sekolah 20-30 kali per menit, usia remaja 16-19 kali per menit, dan usia dewasa 12-20 kali per menit.
Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik pernafasan, ada beberapa faktor, diantaranya yaitu olahraga, nyeri akut, kegelisahan. Kita melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik pernafasan. Nah, olahraga yang pertama. Olahraga akan meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernafasan untuk memenuhi kebutuhan oksigen tambahan dan membuang karbon dioksida sebagai salah satu sisa metabolisme. Kemudian nyeri akut. Nyeri akan mengubah frekuensi dan ritme pernafasan. Pernafasan biasanya pada orang-orang yang mengeluh nyeri akan menjadi lebih meningkat dan dangkal. Kemudian kegelisahan. Kegelisahan meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernafasan karena adanya stimulus dari saraf simpatis. Merokok yang berkepanjangan akan mengubah saluran udara paru-paru sehingga meningkatkan pernafasan saat istirahat di saat klien bahkan tidak merokok. Kemudian posisi tubuh. Posisi tubuh yang tegak, kemudian posisi tubuh yang berbaring juga akan mempengaruhi karakteristik pernafasan. Pada saat tubuh yang tegak dan lurus memungkinkan pengembangan dada ini optimal. Posisi membungkuk akan mengganggu pergerakan ventilasi dan pada saat posisi berbaring datar akan mencegah pengembangan dada yang optimal. Jadi ketika posisi tubuh tegak dan lurus itu yang memungkinkan pergerakan dadanya ini optimal, sehingga proses ventilasi juga akan bisa lebih optimal. Kemudian pengobatan analgesik opioid, anestesi umum, dan hipnotik sedatif akan menekan frekuensi dan kedalaman bernafas. Makanya pada saat melakukan pemeriksaan pernafasan, kita juga harus mengkaji apakah pasien-pasien sedang dalam terapi pengobatan tertentu atau tidak. Kemungkinan yang akan mempengaruhi karakteristik pernafasan. Kemudian cedera neurologis. Cedera batang otak. Batang otak tadi kan disampaikan di awal sebagai pusat pengendali pernafasan, akan mengganggu pusat pernafasan tentunya ketika terjadi neurologis dan terjadi cedera di batang otak, sehingga akan menghambat frekuensi dan ritme pernafasan. Kemudian fungsi hemoglobin. Nah, fungsi hemoglobin, kan penurunan kadar hemoglobin pada kondisi-kondisi anemi akan menurunkan kapasitas dalam membawa oksigen darah sehingga akan meningkatkan frekuensi pernafasan. Oksigen masuk, tapi oksigen itu tidak bisa langsung sampai ke tingkat sel, tapi harus diikat oleh yang namanya hemoglobin. Jadi bisa dibayangkan kalau hemoglobinnya sedikit atau kurang dari normal, maka oksigen yang bisa berikatan pun juga akan sedikit. Makanya fungsi hemoglobin ini sangat berperan penting pada karakteristik pernafasan. Lalu ada perubahan-perubahan pola pernafasan. Jika pernafasan terganggu akan terjadi perubahan gitu ya. Kalau kemarin di saat pembahasan tentang nadi, kita ada istilah bradikardi, takikardi gitu ya. Nah, kemudian kalau di pernafasan juga ada istilah bradipno. Apa itu bradipno? Frekuensinya teratur namun lambat. Nah, biasanya kurang dari 12 kali per menit. Lawan dari bradipno adalah takipno. Takipno adalah frekuensinya teratur, namun biasanya terlalu cepat, lebih dari 20 kali per menit. Kemudian hiperpno, pernafasan sulit, meningkat kedalaman dan frekuensinya lebih dari 20 kali per menit, biasanya terjadi saat olahraga. Kemudian ada istilah apno. Apno atau apnea sama aja ya, tidak usah bingung. Apno, pernafasan berhenti beberapa detik. Penghentian yang berlanjut akan mengakibatkan henti nafas atau IWR. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ada hiperventilasi, yaitu peningkatan frekuensi dan kedalaman pernafasan. Kadang terjadi pula hipokarbia. Kemudian ada istilah hipoventilasi, yaitu frekuensi nafas yang terlalu lambat, kedalaman pernafasan terhambat, kadang terjadi hiperkarbia.
Nah, kemudian ada lagi pernafasan Saint-Stokes. Di mana pada pernafasan Saint-Stokes ini frekuensi dan kedalaman pernafasannya tidak teratur, ditandai dengan periode apno dan hiperventilasi yang bergantian. Jadi pada pernafasan Saint-Stokes ini ada henti nafasnya sejenak, lalu dilanjutkan dengan hiperventilasi secara bergantian. Siklus pernafasan Saint-Stokes dimulai dengan pernafasan lambat dan dangkal yang secara bertahap meningkat ke frekuensi dan kedalaman yang abnormal. Pola akan kembali bernafas lambat dan dangkal dengan puncak dan apno sebelum pernafasan kembali normal. Kemudian ada pernafasan Kussmaul, yaitu pernafasan yang terlalu dalam, teratur, ritmenya teratur, tapi nafasnya dalam, tapi ritmenya teratur dan frekuensinya meningkat. Lalu ada pernafasan Biot, yaitu pernafasan terlalu dangkal, lebih dangkal daripada pernafasan Kussmaul. Selama 2 atau 3 pernafasan diikuti dengan periode apno yang tidak teratur. Itulah beberapa perubahan pola pernafasan yang bisa terjadi pada manusia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.